Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Supaya ibu-ibu semangat, kita sholawatan boleh? Kita baca sholawat nariyah sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin nilladhi tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqtu bihil hawaiju wa tunalu bihi rahibu wa husnul hawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumillah. Belum kompak, sama-sama. 1, 2, 3. Allahumma kamilatahu wa salim tamman ala sayyidina Muhammadin. Gak pada hafal kan? Ulangi, kalau gitu ulangi. Ustaz enggak akan lanjut kalau enggak semangat. 1, 2, 3. Allahumma sholli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin nilladhi tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqtu bihil hawaiju wa tunalu bihi wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumillah. Cukup, karena ibu nggak pada hafal. Kalau nadanya yang bagus, ibu nggak hafal. Kalau nada lama, nggak hafal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Mitsalim Al-Duha Ibu Baiti yang dirahmati Allah. Ada juga Ibu Pengurus, Ibu Devanani, guru kita, muallimah kita. Yang saya hormati ada Bunda Ilyasikin. Sehat Bunda ya. Yang spesial juga ibu-ibu yang hadir Majelis Taklim Al-Duha yang berbahagia. Kita buka dengan umul kitab. Mudah-mudahan yang hadir ini sehat, panjang umur. Amin. Rezeki lancar, rumah tangga bahagia, anak soleh-solehah. Anak yang lagi lulus mau nyari sekolah,
mudah-mudahan dimudahkan Allah, lancarkan Allah. Nilai kuliah bilangnya lancar, semuanya dimudahkan Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, biasanya kajiannya di bawah, ini tiba-tiba di atas. Oh ya, baik. Alhamdulillah ya, Majlis Taklim Ad-Duha dengan istiqomah. Kapan-kapan mudah-mudahan Majlis Taklim Ad-Duha bisa hadir ke pondok saya di PAL 13. Mudah-mudahan ya, dan kapan-kapan saya undang pada acara tabligh akbar 1 Muharram ya, 1 Muharram. Ibu ketua dan kita undangnya pas 1 Muharram di Masjid Pondok sana. Kita undang Masjid Taklim Ad-Duha dekat Amal Zon Bu sana. Jadi kalau ke sana ibu sekaligus jalan-jalan pun boleh. Insyaallah di PAL 13. Kita tabligh akbar ke sana dan kita undang khusus dari Majlis Taklim Ad-Duha. Kemarin alhamdulillah juga ibu ketua kita hadir sama ibu pengurus Ibunda Elia Sikin. Terima kasih sudah hadir pada acara akikah anak saya yang keempat. Insyaallah terima kasih sudah hadir. Iya, insyaallah. Baik, ibu-ibu yang saya hormati, mungkin sebagian materi ini sudah sering disampaikan, tapi nggak salah kita mengingatkan lagi. Ingatkan saya, ingatkan kita, dan ingatkan yang nonton video ini. Bahwasanya keutamaan daripada bulan Dzulhijjah. Tapi saya dari perspektif Al-Qur'annya. Sehingga ibu-ibu siapkan Al-Qur'annya, catatannya bisa dibuka. Qur'an yang sudah masuk tas keluarkan lagi, bonnya nggak usah, Qur'annya saja. Ya. Baik, coba kita lihat di dalam surah 9 At-Taubah ayatnya 36. Juznya 10. Surah 9 At-Taubah ayat 36. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna 'iddatash shuhuri 'indallahi 'ashara shahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadkhulu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kaffah kama yuqatilunakum kaffah wa'lamu anna Allaha ma'al muttaqin. Ini Bu, mic-nya nih, oh ada kah? Bismillahirrahmanirrahim. Surah At-Taubah ayat 36. Sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ialah 12 bulan, sebagaimana dalam ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menzalimi dirimu dalam bulan yang 4 itu. Dan perangilah kaum musyrikin semuanya, sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya. Dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang takwa. Ya. Jadi kenapa bulan ini, bulan Dzulhijjah ini masuk menjadi bulan yang sangat mulia, sangat dihormati, sangat disucikan. Karena ini masuk
4 bulan yang sangat dihormati. Allah berfirman, inna iddatash syuhur, sesungguhnya iddah itu artinya jumlah syuhur bulan menurut Allah, itna asyara syahr, ada 12 bulan. Ibu-ibu kalau bulan yang syamsiah pasti apal, ya kan? Januari, terus Bu, Februari, Maret, April, kelamaan Desember. Nah, kelamaan. Nah, tapi yang dimaksud ayat ini adalah bulan Qamariyah. Qamar itu bulan. Makanya kalender Islam itu sesuai dengan bulan. Kalau Syamsiah matahari, perputaran bulan itu Qamariyah, perputaran matahari Syamsiah. Nah, kata Allah ada 12 bulan. Lalu 12 bulan itulah yang sering kita hafalkan ketika dulu ibu-ibu mungkin waktu TK. Ibu pernah TK nggak? Atau langsung segede ini? Waktu kita dulu kecil, Bu, TK, sanawiyah, SD, madrasah, itu guru-guru kita ngajarkan nama-nama bulan dalam Islam. Sama-sama. Muharram, Safar, Rabiul Awal. Kalau ada awal, Rabiul Akhir atau Rabiul Tsani. Jumadil Awal, Jumadil Akhir, terus Rajab, terus Sya'ban, terus Ramadan, terus Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Alhamdulillah ibu-ibu hafal semua, masya Allah. Kalau sama-sama. Nah, dari 12 bulan itu Allah berfirman di tengah ayat ini, minha arba'atun hurum. Ada 4 bulan yang hurum. Hurum itu suci, diagungkan, dihormati, dimuliakan. 4 bulan itu apa? Dijelaskan oleh baginda Rasulullah apa? Di dalam hadisnya, salasatun mutawaliyatun, 3 bulan berturut-turut. Yang pertama Dzulqa'dah, kedua Dzulhijjah, yang ketiga Muharram, baru yang terakhir Rajab. Rajab itu diantara bulan Jumadil Tsani dan bulan Sya'ban. Jadi 3 bulan ini berturut-turut. Apa tadi? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Berarti 11, 12, 1. Rajabnya bulan ke-7. Rajab bulan 7, tengah-tengah antara Jumadil Tsani sama Sya'ban. Maka ibu-ibu kalau kita bulan Sya'ban itu kita sering melafadzkan doa. Apa doanya? Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Oh, itu mau makan. Yo, itu doa mau makan ya. Oh iya, lupa saya. Sama-sama. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Sama-sama. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami bulan Rajab. Udah, ini udah lewat. Berkahi kami bulan Sya'ban, sampaikan umur kami sampai bulan suci Ramadan. Udah lewat 2 bulan lalu, kita udah lewat bulan suci Ramadan. Alhamdulillah. Jadi 4 bulan ini, Bu, 4 bulan yang sangat dihormati dan dimuliakan. Yang pertama, apa sih amalan-amalan yang bukan harus ya, artinya sunnah untuk kita amalkan, praktekkan di 10 awal Dzulhijjah ini. Yang pertama adalah bagaimana kita menghidupkan malam-malam kita itu untuk ibadah kepada Allah. Ya. Makanya di dalam surah 89, nama surahnya
Al-Fajr. Surah Al-Fajr, Bu. Coba dilihat. Surah 89. Surah Al-Fajr, surah 89. Ayatnya 1 dan 2. Juznya nomor 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal fajr wa layalin 'ashr. Silakan. Demi fajar, demi malam yang 10. Nah, yang pertama Allah bersumpah wal fajr, demi waktu fajar. Makanya karena sumpah Allah itu begitu besar di waktu fajar, ibu jangan lupa untuk bagaimana giat bangun waktu fajar. Ya. Untuk apa? Bagaimana bisa mendapati sholat sunnah fajar? Bagaimana bisa istiqomah sholat fajar atau sholat subuh awal waktu? Ya, Allah bersumpah wal fajar. Bahkan Rasulullah pernah berdoa, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku pada bukuriha, pagi harinya. Makanya saya lihat banyak orang sukses itu karena mereka itu waktu fajarnya sudah bangun. Ya, tapi kalau bangun jam 7, 8 susah, suksesnya susah. Tapi kalau fajarnya dia istiqomah, insya Allah jadi orang sukses. Amin. Yang kedua kata Allah di ayat 2-nya, wal laili wal fajri wa layalin 'ashr, dan demi malam-malam yang 10. Malam yang 10 itu tafsirnya 3, Bu. Yang pertama adalah 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Kenapa? Di sana ada malam Lailatul Qadar. Maka ada turun surah 97, surah Al-Qadar. Inna, sama-sama. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sesungguhnya kami nurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Tahukah kamu apa malam Lailatul Qadar? Malam itu malam lebih baik dari 1000 bulan. Makanya kemarin saya ikut itikaf di sini, Bu. Itu 10 terakhir tuh. Mungkin sebagian ibu ada ikut. Itu ketika malam ganjil itu ada sampai 3.000-4.000 orang. Masya Allah. Di terakhir di sini saya ikut. Rames Allah, ya Allah, luar biasa. Tujuannya apa? Ingin dapat malam Lailatul Qadar. Tafsir yang kedua adalah 10 malam awal bulan Muharram. Maka dikenal di tanggal 10 itu ada namanya hari Asyura. Ya enggak? Ngusap kepala anak yatim, kasih duit. Jangan ngusap doang langsung pergi. Kasih sedikit gitu. Nah itu. Nah, baru yang terakhir tafsirnya adalah 10 malam di bulan Zulhijjah. Nah itu. Nah ini sekarang sudah hari keberapa? Lupa. 8 ya. Saya juga 8. Jadi kita sekarang berada di hari-hari yang penuh berkah. Malamnya kenceng salah lagi. Berarti hari keempat. Jadi kita berada di hari-hari malam-malam yang penuh berkah. Nah gitu. Allah bersumpah wasyaf'i wal watr, demi malam yang 10, malam-malam yang 10. Nah sekarang pertanyaan, bagaimana menghidupkan, bagaimana amal kita di malam hari di bulan Dzulhijjah ini, kan gitu. Secara umum itu silakan berbuat yang baik, beramal soleh. Mau ada taklim boleh, mau ngaji boleh, zikir, sholawat boleh. Syukur-syukur malam-malam Dzulhijjah ini ibu bangun sholat malam. Nah itu. Atau sholat tahajud. Karena mumpung di malam mulia. Coba ibu lihat surah 17 Al-Isra ayatnya 79. Juznya nomor 15. Surah Al-Isra surah 17 ayatnya 79.
Jusnya nomor 15. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan pada sebagian malam lakukanlah sholat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Masya Allah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Nah, inilah salah satu caranya kita menghidupkan di malam-malam yang mulia, malam-malam yang sangat baik. Kalau di malam-malam yang lain saja kita betul-betul disunahkan, lebih-lebih ini di malam Dzulhijjah. Maka jangan gunakan sepertiga malam itu untuk tidur. Sepertiga kan cuma dibagi tiga. Sepertiga malam pertama, sepertiga malam kedua, sepertiga malam terakhir. Nah, sepertiga malam terakhir inilah akan disaksikan oleh malaikat. Apalagi ini di malam Dzulhijjah. Allah katakan wa minal laili, dan pada sebagian malam, sebagian aja, enggak satu malam suntuk enggak. Ngapain kata Allah? Fatahajjad, ayo bangun sholat tahajud. Untuk apa? Nafilatan laka, sebagai ibadah tambahan, sebagai tambahan. Kali-kali kita ini sholat wajib kita belum khusyuk, masih bolong, belum sempurna, masih banyak hal yang belum bagus lah. Nah, mudah-mudahan dengan sholat malam itu menyempurnakan sholat wajib kita. Ibu ngerasa nggak sholat kita kadang-kadang sholat kita sudah khusyuk belum, Bu? Belum ya? Kadang-kadang susah kan untuk khusyuk. Baru takbir aja, Allahu Akbar. Tadi kunci di mana? Kayak di laci. Baru takbir, Allahu Akbar. Setelah subuh ini ke pasar pagi, itu bawang sudah habis, itu seledrinya habis, tambahkan sayur. Kadang-kadang kepikiran. Maka gimana caranya kalau kita bisa khusyuk? Ketika kita khusyuk itu, Bu, kita bisa fokus apa yang sudah kita lakukan dan yang akan kita lakukan jangan dibawa ketika sholat. Bicaranya, Ibu tadi ngapain aja sebelum sholat? Ngapain aja tadi? Masak, bebersih rumah, mungkin nyetrika baju atau beres-beres kamar. Gak usah dibawa-bawa ketika kita sholat, atau membawa hal-hal yang setelah kita sholat itu apa yang kita kerjakan kita bawa ketika sholat, itu tidak khusyuk. Maka hadirkan hati, pikiran kita, ya Allah, saya ini lagi zikir, saya ini lagi doa, saya ini lagi sholat, dan saya sedang menghadap Allah. Nah gitu caranya. Tapi kalau apa yang akan kita kerjakan kita bawa saat sholat, waduh, Allah, kunci motor gimana? Ingat, nah, jadi jangan, udah fokus ya, fokus. Gitu ya. Nah, kita kadang-kadang kan belum khusyuk dan sebagainya. Maka mudah-mudahan dengan sholat-sholat sunnah seperti sholat malam, duha dan sebagainya menyempurnakan yang wajib. Makanya dalam satu hadis itu Rasulullah itu menjelaskan, pertama sholat itu, amal itu yang akan dihisab pada hari kiamat sholat kita, Bu. Lalu Allah utus malaikat, ya malaikat, coba cek hambamu itu, hambaku itu, gimana sholat wajibnya? Ya Allah, sholat wajibnya banyak kurangnya. Coba kamu cek ada nggak sholat-sholat sunnahnya. Setelah dicek sholat-sholat sunnahnya, kata Allah, ini menyempurnakan sholat-sholat yang wajib. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Nah, makanya di malam-malam Dzulhijjah ini silakan ibu manfaatkan untuk bangun malam sholat tahajud. Kemudian bagaimana menghidupkan siangnya, bagaimana caranya di Dzulhijjah ini? Maka dengan berpuasa.
Kalau tadi kan malamnya. Nah gimana sekarang siangnya? Siangnya itu dengan berpuasa. Memang dianjurkan dari tanggal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tapi paginya saja. Tapi kalau ini nggak semua, nggak bisa. Ibu kalau bisa jangan tinggalkan yang tanggal 9-nya. Kan ibu-ibu kan lagi masa pertumbuhan, suka makan. Ustadz makan gitu. Kita kemana sekarang gitu. Karena ibu suka makan, makanya lihat badannya aja lihat. Ibu lihat badan, masya Allah. Ini bukan meninggi, melebar. Makanya ibu benar sekali waktu beli kaca yang gede di rumah. Ya Allah. Ternyata 5 tahun lalu ini saja, terus sekarang masya Allah. Artinya ibu kan suka makan. Karena ibu suka makan, senang makan, mungkin belum bisa dari tanggal 1 berpuasa. Minimal tadi ingatkan tanggal 9-nya. Tanggal 9 itu puasa Arafah. Kata Nabi, orang yang mendapati puasa Arafah itu yukaffiru sanatal madiyata wal baqiyata. Keutamaan daripada puasa tanggal 9 itu bisa menghapus dosa kita 1 tahun lalu, 1 tahun akan datang. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kira-kira mampu nggak tanggal 9? Kalau dari tanggal 1 kira-kira berat tidak? Kira-kira berat atau ringan kalau dari tanggal 1? Berat atau ringan? Oke, berat ya. Masya Allah. Berat. Nah ya minimal di tanggal 9. Kalau mau ada tambahan tanggal 8 namanya tarwiyah. Atau misalkan 1 minggu itu ibu dapatin Seninnya, ibu dapatin Kamisnya, ibu dapatin tanggal 9-nya. Jadi sunnah Senin dapat, sunnah Kamis dapat, sunnah tanggal 9 dapat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ini sebagai solusi kalau dari tanggal pertama kita berat. Karena masa pertumbuhan. Sama-sama. Masa pertumbuhan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah itu amalan yang kedua. Amalan yang ketiga apa? Di bulan Dzulhijjah ini, yaitu menunaikan ibadah haji dan umroh. Itu amalan Dzulhijjah, Bu. Yaitu melaksanakan ibadah haji dan umroh. Ustaz, kami kan gak berangkat, gimana? Ntar ada amalan yang pahalanya seperti pahala haji dan umroh. Tapi kita bahas dulu. Amalan haji itu ada di bulan Dzulhijjah. Walaupun berangkatnya dari Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Tapi puncaknya yaitu ada di bulan Dzulhijjah. Coba dilihat surah 2 Al-Baqarah ayat 197 juznya kedua. Surah 2 Al-Baqarah ayat 197 juznya kedua. Surah Al-Baqarah ayat 197 Juz 2. Juz 2 halaman 31. Pojok kanan paling atas. Musim haji itu Bentar dulu, Arabnya dulu. Oh ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Al-hajju ashhurun ma'lumat. Faman farada hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمُهُ اللَّهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. Musim haji itu pada bulan-bulan yang telah dimaklumi. Barang siapa mengerjakan ibadah haji dalam bulan-bulan itu, maka janganlah dia berkata jorok atau rafas, berbuat maksiat dan bertengkar dalam melakukan ibadah haji. Segala yang baik yang kamu kerjakan, Allah mengetahuinya. Bawalah bekal, karena sesungguhnya
sebaik-baik bekal adalah takwa. Dan bertakwalah kepadaku, wahai orang-orang yang mempunyai akal sehat. Nah, ini ayatnya, Bu. Jadi dalam surah kedua Al-Baqarah ayat 197, ini juz 2 halaman 31, posisi pojok kanan paling atas, kata Ustadz Adi Hidayat. Jadi kata Allah, musim haji itu waktunya sudah maklum, sudah diketahui. Berangkat dari Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Puncaknya Dzulhijjah. Faman farada fihi al-hajja, barang siapa yang berniat melaksanakan ibadah haji, minimal itu ada 3 larangan yang tidak boleh dilakukan dalam masa melaksanakan ibadah haji. Yang pertama adalah fala rafata, jangan berkata jorok dan kotor. Mungkin di Pontianaknya suka latah ngomong kotor, ngomong jorok sama kawan, teman. Sampai di sana jangan begitu. Berhenti ngomong kotor. Banyakin istighfar, banyakin doa, banyakin ngomong baik. Wal kalimatu thayyibatu shadaqah, karena kalimat yang baik itu adalah sedekah. Yang kedua, fala rafata, jangan melakukan perbuatan maksiat di sana. Misalkan dari Pontianaknya kita sudah hijrah, mungkin dulunya gandrung dengan dosa, narkoba, maksiat. Alhamdulillah ditakdirkan tahun ini bisa haji, maka di sana jangan sampai melakukan perbuatan maksiat yang sama. Tinggalkan semua maksiat, karena kita sudah menjadi tamunya Allah. Nah, yang ketiga baru kata Allah, wala jidala fil hajj, jangan jidal. Jidal itu berdebat, kelahi mulut. Sama-sama jawab. Jidal, berkelahi mulut. Bisakah di sana begitu? Bisa. Kadang-kadang satu kamar itu, Bu, bisa orang itu berkelahi itu. Satu kamar itu kadang 4 orang, 5 orang. Waktu zamannya saya 6 orang. 6 orang. Karena 6 orang tuh, 6 orang itu kadang-kadang bisa ribut tuh. Yang satu di kamar itu maunya pakai AC, yang satu enggak mau pakai AC, ribut. Yang satunya maunya pakai kasur, yang satunya enggak mau pakai kasur, pakai kelas aja di bawah. Bisa jadi. Yang satunya dapat catering, ada apelnya, ada pisangnya, yang satu enggak dapat. Waduh, ribut kamu. Bisa sekali. Mungkin ketika ibu-ibu manasik haji itu belum nampak mana si A ini egois, orang itu menang sendiri, orang itu pemarah. Itu belum ada yang tahu. Ketika kita manasik ini di Pontianak atau di Indonesia, belum ada tahu karakter masing-masing orang itu, belum tahu. Setelah berangkat ke sana itu 1 bulan di Mekah, 10 hari atau 9 hari atau 8 hari di kota Madinah, itu tampak tuh orang, Bu, kelihatan jelas karakternya. Yang menang mau menang sendiri ketahuan, yang egois ketahuan, yang sukanya ngambek ketahuan, yang sukanya marah-marah ketahuan. Waktu itu saya jadi kepala regu, itu ketahuan sekali, Masya Allah. Yang maunya marah-marah terus ada, yang ngomel-ngomel terus ada, yang wah macam-macam ada. Nah, itulah tampak di sana. Tapi kalau waktu kita di Indonesia belum tampak tuh, belum. Masih jaim-jaim, batuk pun dijaga. Kalau di sana, Masya Allah, masih jaga-jaga. Di sana, Masya Allah, ditampakkan benar. Kata Allah, zawadu, berbekalah dengan takwa. Bayangkan kita mau berangkat haji 40 hari saja bekalnya takwa, sangunya itu takwa. Apalagi mau berangkat ke kampung akhirat yang tidak akan balik lagi ke dunia, bekalnya harus maksimal takwanya. Makanya dalam ayat ini, wahai orang yang akan berangkat haji, berbekal takwa, karena takwa itu sebaik-baik bekal. Padahal mau balik lagi ke Pontianak, apalagi kita mau balik ke kampung yang tidak balik lagi ke dunia, maka takwa bekal kita harus maksimal. Itu takwa. Makanya bagaimana kalau kita yang nggak haji nih, atau sudah haji kemarin-kemarin, yang belum haji, mudah-mudahan ibu Allah takdirkan berangkat. Ada amal yang bisa mendapatkan seperti pahala haji. Amal apa itu? Sholat syuruk, Bu. Jadi ibu-ibu kalau habis sholat subuh, dalam 1 pekan itu, kalau belum mampu setiap hari, silakan ambil hari apa saja. Itu ibu duduk manis setelah sholat subuh itu, ibu baca Quran, ngafal boleh, dengarkan taklim boleh.
Kemudian sampai datangnya waktu syuruk, nunggu sebentar ibu sholat 2 rakaat itu pahalanya seperti pahala haji dan umroh. Tapi kalau haji ya tetap ke sana. Jangan, ibu misalnya udah mampu, bu, ibu kan udah mampu, kenapa nggak berangkat haji? Ustaz, saya cukup sholat syuruk aja. Nggak boleh, nggak bisa gitu. Nah itu pahalanya. Tapi kalau mau haji ya tetap ke Mekah sana, ke Baitul. Nah itu. Nah sekarang saya kasih tahu doanya supaya Allah takdirkan ibu sampai ke sana. Amin. Amin. Aminnya masih sebelah sini. Mudah-mudahan ibu berangkat haji semua. Mau nggak doanya? Mau aja atau mau banget? Oke, coba lihat, amalkan ya. Surah 2 Al-Baqarah ayat 128, juznya 1. Surah 2 Al-Baqarah 128 juz 1. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami orang-orang yang berserah diri kepadamu, dan anak cucu kami juga umat yang berserah diri kepadamu, dan tunjukkanlah kepada kami cara-cara melakukan ibadah haji kami, dan terimalah taubat kami. Sungguh Engkaulah yang Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang. Ini doanya siapa, Bu? Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Setelah beliau membangun dasar-dasar Ka'bah, pondasi-pondasi Ka'bah, beliau berdoa. Apa doanya? Surah 2 Al-Baqarah 128. Rabbana waj'alna muslimin. Ya Allah, jadikan kami berdua dengan anak saya Ismail menjadi orang yang patuh. Wa min dzurriyyatina, demikian juga ya Allah keturunan kami. Wa arina manasikana, tunjukkanlah cara-cara kami manasik haji kami. Terimalah taubat kami, sesungguhnya Engkau Maha Penerima taubat. Masya Allah. Doa dan ikutin saya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini suara belum sarapan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan laka wa arina manasikana wa tub 'alaina innaka anta tawwabur rahim. Ikutin, ya Allah, jadikanlah kami berdua menjadi orang yang tunduk dan patuh. Ya Allah, jadikanlah keturunan kami menjadi orang yang tunduk dan patuh. Ya Allah, tunjukkanlah kami cara-cara manasik ibadah haji kami. Ya Allah, terimalah taubat kami. Sesungguhnya Engkau Maha Penerima Taubat. Nah, ya. Jadi ini doanya. Semoga ditakdirkan untuk berangkat haji dan umrah. Yang keempat, masih ada waktu. Kan sampai jam 11. Oh, sedikit lagi, 11 menit lagi. Ibu-ibu sudah lihat jam. Yang keempat atau 5? Yang pertama apa tadi? Lupa. Yang pertama
Yang kedua, lupa lagi puasa sunnah di siang hari. 3, haji dan umroh. 4, oke ya. Yang keempat adalah sebelum Quran, yaitu ibadah kurban. Dzabah itu berkurban. Baik. Kurban yang keempat itu adalah kurban. Iya. Coba dilihat surahnya. Surah 5. Surah 22 Surah 22 Al-Hajj ayat 34. Al-Hajj ayatnya 34. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa likulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru ismallah 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Fa ilahukum ilahun wahidun falahu aslimu wa basyiril mukhbitin. Allah. Dan bagi setiap umat telah kami syariatkan penyembelihan kurban agar mereka menyebut nama Allah atas rezeki yang dikaruniakan Allah kepada mereka berupa hewan ternak. Maka Tuhanmu ialah Tuhan yang Maha Esa. Karena itu berserah dirilah kamu kepadanya dan sampaikanlah Muhammad kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk patuh kepada Allah. Jadi kata Allah dalam surah Haji sendiri, yaitu surah 22 ayat 34, yaitu juz 17 jumlah ayat 78. Walikulli ummah, dan setiap umat kami syariatkan penyembelihan kurban. Jadi sekarang kita umat baginda Rasulullah, kita ittiba kepada beliau. Nah dulu memang pernah ada terjadi kurban pertama, yaitu kurbannya putra Nabi Adam alaihissalam. 2, namanya Qabil dan Habil. Itu diabadikan dalam surah 5 Al-Maidah ayat 27, juznya nomor 6. Watlu alaihim naba abnai Adam id qarraba qurbanan. Kata kurban itu dari ayat itu. Jadi ketika ceritakanlah kisah kedua putra Nabi Adam alaihissalam ketika keduanya berkurban. Yang satu kurbannya diterima, yang satu tidak diterima. Kemudian kurban yang kedua yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, seorang nabi yang lama tidak punya keturunan. Setelah dapat keturunan tidak lama disuruh dikurbankan. Itu diabadikan dalam surah 37 surah As-Saffat juz 24 ayatnya 100 sampai 113. Pertama doanya, Rabbi habli minas sholihin, ya Allah beri saya anak soleh. Allah jawab, fabasyarnahu bihulamin halim. Allah kasih dia Nabi Ismail. Ternyata falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya, ketika anak itu sudah mulai tumbuh besar, ini arafil manam, Nabi Ibrahim dapat mimpi. Allah perintahkan kepada beliau agar anaknya disembelih. Lalu paginya ditanyakan, wahai anakku, fangdur madza taru, bagaimana pendapatmu? Tapi karena anaknya soleh, jawabannya bagus sekali. Qala ya abatif al-matukmar, wahai bapakku, laksanakan apa yang Allah perintahkan kepadamu. Jadi Nabi Ismail tidak lagi melihat bapaknya seseorang ayah, tapi melihat siapa yang nyuruh anak, siapa yang nyuruh bapaknya. Siapa bu? Allah. Karena perintahnya dari Allah, kerjakan saja. Gak lagi lihat bapaknya, tapi karena yang dilihat Nabi Ismail adalah karena ini Allah yang merintahkan kepada bapaknya. Maka ketika akan berbaring, ketika hendak dipotong, Allah ganti dengan seekor kibas. Nah itu kisahnya ada di surah 37 As-Saffat ayatnya 100 sampai 113 juz 24. Masya Allah. Nah sekarang kita umat baginda Rasulullah, kita ngikut sunnahnya, ittiba kepada beliau. Pada prakteknya beliau berkurban.
Nah, tujuannya apa kata Allah di tengah ayat ini? Liyadhkurusmallah, agar orang itu nyebut nama Allah. Ala ma razaqahum, atas rizki yang Allah berikan kepada kita. Ya Allah, alhamdulillah bisa berkurban ya Allah atas rizki yang Kau berikan. Mungkin 5 tahun ke belakang gak pernah kurban. Selama ini 5 tahun ke belakang hanya nerima daging kurban. Nerima. Bahkan 10 tahun nerima terus, tak pernah kurban. Hanya jadi mustahik, tidak jadi muzaki atau mudhohi. Mudhohi itu orang yang berkurban, nerima terus. Makanya mentalnya akan berbeda ibu-ibu ketika kita yang berkurban dan ketika menjadi orang yang melulu menerima daging kurban. Kalau misalkan kita melulu menerima daging kurban itu, dia akan bertanya, itu pengurus masjid sudah bagi kupon daging kurban belum? Kenapa belum sampai sini? Pasti tanya begitu. Tapi beda ketika kita berkurban. Kalau kita berkurban itu mau dibagi kupon kurban, enggak ada masalah. Yang punya sendiri aja kita kurbankan. Betul enggak? Walaupun yang berkurban itu boleh makan sedikit. Ini misalkan kambingnya, ibu boleh bagian paha belakang tuh atau seberapa boleh makan. Tapi jangan semua. Masa kakinya, dagingnya, kepalanya, kulitnya, jeroannya. Kalau gitu ngapain kurban di masjid? Kurbannya di dapur sendiri. Ya, nah, makanya belakangnya boleh. Kenapa? Orang lain aja yang dapur kurban boleh, masa kita yang kurban tidak boleh? Boleh, sedikit boleh. Ya, masa tetangga kita nyate, kita yang kurban gak nyate ngeliatin sate? Ya Allah, kayaknya enak bener gitu. Kayaknya gak enak gitu. Ya enggak? Nah, makanya boleh. Nah, jadi ibu-ibu silakan, masih ada waktu yang punya kemampuan untuk bisa berkurban. Kurban di masjid boleh, di kampung sendiri boleh, di pondok boleh, di panti asuhan boleh, di mana-mana pun boleh. Selama niatnya ridho dan ikhlas, maka itu akan sampai. Dan yang terakhir ibu jangan lupa tanggal 10 ibu sholat sunnah Idul Adha. Bagaimana kalau sholatnya di lapangan? Maka yang haid, yang nifas itu pun boleh. Tapi tidak sholat, hanya cukup mendengarkan khutbah. Tidak kerajinan sholat. Sholat, padahal lagi haidnya biasa. Jadi cukup mendengarkan ceramah. Tapi kalau di masjid, ya di luar saja. Seperti itu. Ya, jadi 4 amalan Bu ya. 4 amalan di 10 pertama bulan Dzulhijjah. Pertama apa Bu? Lupa sholat malam. Kedua, puasa. 3, haji atau umroh. 4, kurban. 5, Idul Adha. Bukan Idul Fitri, Idul Fitri. Baik, terima kasih Bu ya. Sama-sama. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatin Alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin
Ya Allah, mudah-mudahan semua hamba-hamba yang hadir ini ya Allah, di rumahmu ya Allah, mudah-mudahan Kau sehatkan jasmani rohani ya Allah, sehatkan badan ya Allah. Kalau ada penyakit, sakit-sakit, mudah-mudahan keluar dari sini, Kau angkat penyakitnya, Kau sehatkan seperti ya Allah. Para suami ibu yang sedang dinas, kerja di luar, usaha di luar, rezekinya berlimpah, dijaga oleh Allah dari gangguan orang syirik, orang sentimen, orang jahat, dan mudah-mudahan Allah jadikan beliau menjadi suami yang menjadi contoh di tengah keluarga kita. Dan ya Allah, putra, cucu, mantu, semua keluarga besar ibu-ibu kita semua jadi orang-orang sukses, sukses dunianya, sukses akhiratnya, jadikan anak-anak soleh-solehah, cucu mantu yang soleh-solehah. Dan mudah-mudahan Allah berkahi kita di bulan Dzulhijjah ini. Allah muliakan kita di bulan Dzulhijjah ini. Yang belum haji, Allah mudahkan berangkat haji. Yang belum umrah, Allah berangkat umrah. Dan Allah angkat derajat kita di dunia akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.